Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Dan semua kita tentu menginginkan yang namanya keberuntungan, ya. Baik itu keberuntungan hidup di dunia maupun keberuntungan hidup di akhirat. Tidak seorang pun di antara kita yang bercita-cita mendapatkan kerugian, berharap mendapatkan kerugian. Itu nggak mungkin ada. Semua kita tentu ya bekerja siang dan malam, beribadah siang dan malam, tentu agar kita tidak mengalami kerugian, terutama kerugian hidup di akhirat. Semua kita ingin mendapatkan keberuntungan. Nah, dalam sebuah hadis Abu Hurairah meriwayatkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ragima anfu rajulin, ada orang yang dia akan mendapatkan kekecewaan dan kerugian. Ya. Ada orang yang mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, tapi ada juga kata Nabi, ada 3 golongan orang yang dia akan mendapatkan kekecewaan dan kerugian. Nah, semoganya kita tidak termasuk di dalamnya, ya. Semuanya kita termasuk orang-orang yang beruntung. La'allakum tuflihun, itu sering diucapkan oleh Al-Quran. Ya. Bahkan ketika kita mendengar azan pun, ya, ada 2 kalimat yang sangat menarik, yaitu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah itu merupakan ajakan kita untuk melaksanakan sholat. Hayya 'alal falah merupakan ajakan kita meraih keberuntungan, meraih keuntungan. 2 kalimat ini, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, ini satu paket. Kalau kita ingin mendapatkan hayya 'alal falah, maka hayya 'alas shalah harus kita kerjakan. Dan kalau kita mengerjakan hayya 'alas shalah, insya Allah kita mendapatkan hayya 'alal falah. Jadi antara sholat dengan keberuntungan itu terkait. Orang ingin beruntung ya tentu harus melaksanakan sholat. Orang yang sholat insya Allah hidupnya akan mendapatkan keberuntungan. Jadi ragima anfu rajulin, kata baginda Rasul, ada orang yang dia mendapatkan kekecewaan, ragima anfun, dan dia mendapatkan kerugian. Siapa mereka? Yang pertama kata baginda Rasul, dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Pertama, orang yang rugi itu orang yang apabila namaku disebut, namaku diucapkan, falam yusalli alayya, tapi mereka enggak mau bersolawat. Nah, ini dalam kacamata baginda Rasulullah. Dia orang yang rugi. Karena besar pahalanya bagi orang yang bersolawat ketika nama baginda Rasul disebut. Kita terkadang ya, sering sekali kurang memperhatikan ke sana. Ketika nama baginda Rasul disebutkan, kita kurang tergugah. Kadangkala kita lalai, kadangkala kita lupa. Tetapi kalau kita membiasakan ketika mendengar nama baginda Rasul Muhammad diucapkan orang, kita akan refleks ya, mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Walaupun ini bukan amalan yang wajib ya, tapi ini merupakan penghormatan kita sebagai seorang umat kepada baginda Rasul. Sebab kenapa? Nanti di akhirat hanya Rasulullah yang kita harapkan pertolongannya. Semua orang menghibah, mengharap, meminta syafaat dari baginda Rasulullah ketika di akhirat. Semua orang minta agar Nabi memberikan pertolongan dan pembelaan di padang mahsyar nanti. Lalu, kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari baginda Rasul, kenapa kita kemudian tidak memperbanyak sholawat? Ya. Jadi setiap nama baginda Rasul disebut, kita harus mengucapkan sholawat. Jangankan kita ya, malaikat pun, bahkan Allah pun bersolawat kepada baginda Rasul. Ya.
Solawat kita mungkin harganya murah, bandingkan malaikat Allah pun bersolawat, kenapa kita tidak? Ya. Alangkah tidak tahu dirinya kita kalau kita nggak mau bersolawat. Allah saja, ya, hanya satu-satunya ibadah yang Allah memerintahkan dan Allahnya pun melakukan. Allah memerintahkan kita aqimis sholat, dirikan sholat. Allahnya nggak ikut melaksanakan sholat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Allahnya nggak ikut bayar zakat. Ya. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Apanya Allah ikut berpuasa? Tentu tidak. Allah memerintahkan kita membaca Al-Quran. Allah memerintahkan kita untuk banyak zikir, memerintahkan kita untuk banyak bersedekah, tapi Allahnya tidak ikut turut serta bersedekah. Tetapi tidak dengan solawat, ya. Allah memerintahkan kita bersolawat kepada baginda Rasul, dan Allahnya pun yang memerintahkan kita ikut bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, sallu, hendaknya kalian bersolawat, ya, sebagai ungkapan penghormatan atas kemuliaan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahnya ikut bersolawat. Ini salah satu keistimewaan daripada solawat. Ringan diucapkan tapi berat dalam timbangan. Sepele diucapkan tapi pahalanya besar sekali. Kita mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata baginda Rasul, sepelit-pelitnya orang, sebahil-bahilnya orang adalah orang yang ketika namaku disebut, dia enggan bersolawat. Dianggapnya orang bahil, kata baginda Rasul itu. Orang yang bahil itu orang yang ketika namaku disebut dia enggan bersolawat. Dan kembalinya manfaat solawat ini adalah untuk kita semuanya. Ya. Jadi langsung dalam Al-Quran ada perintahnya bahwa kita harus bersolawat. Dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Jadi orang yang rugi dan kecewa adalah mereka orang yang ketika namaku disebut tapi dia enggan bersolawat kepada baginda Rasul. Ada kadang-kadang orang yang ya memang solawat itu yang paling utama adalah Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang utama itu. Tapi kemudian tidak ada larangan ketika kita mengucapkan solawat-solawat yang berbau syair, ya. Seperti salawat badar, ya. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Ini salawat tapi mengandung unsur syair. Gak jadi masalah. Ya. Ada sebagian kelompok orang yang membid'ahkan ini. Salawat model apa itu? Itu salawat gak dicontohkan oleh baginda Rasul katanya. Yang jelas kita itu memuji, ya, kelebihan dari baginda Rasul dengan cara kita. Ya. Dulu Sayyidina Ja'far Al-Barzanji mengarang sebuah kitab namanya Al-Barzanji itu. Yang isinya memuat tentang sejarah baginda Rasul. Di dalamnya banyak kalimat-kalimat pemujaan kepada baginda Rasulullah. Ya. Memuji, ya, atas kelebihan baginda Rasul. Hal ini saya kira wajar saja ketika ada orang yang cinta kepada sesuatu, kemudian memuji yang ia cinta, itu kan hal yang wajar dan biasa. Kita mencintai bapak ibu kita. Apa salahnya kita memuji keduanya? Di depan orang misalkan. Kita mencintai istri kita. Apa salahnya kita memuji istri kita? Kita mencintai anak-anak kita. Di mana letak salahnya kalau umpama kita memuji anak-anak kita? Kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah, ya letak di mana salahnya kalau kita memuji baginda Rasul? Sehingga
banyak sekali syair-syair sholawat ya, yang intinya merupakan pencurahan hati kita akan kerinduan baginda Rasul, akan cinta kita kepada baginda Rasulullah. Di samping sholawat yang utama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Lalu bagaimana kalau kemudian dikasih iringan rebana, apakah boleh? Iya kan dulu ketika baginda Rasul hijrah dan beliau sampai di kota Madinah ya, pintu gerbang kota Madinah, beliau disambut dengan tola'al badru alaina. Ini merupakan sholawat yang berbau syair. Ya. Sholawat yang syarat akan nada syair. Dengan iringan rebana, Nabi nggak marah. Itu. Kita bukan untuk bermaksiat. Ya. Kita bukan sedang mendendangkan sebuah lagu. Kita bukan sedang menyanyikan sebuah lagu. Tapi kita sedang melantunkan pujian kita kepada baginda Rasul. Ya, kita sedang memuji, mengungkapkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah dengan cara yang kita bisa, dengan cara yang kita suka, itu boleh. Ya. Yang jelas cinta kita kepada baginda Rasulullah itu bisa kita ungkapkan melalui kalimat-kalimat sholawat. Dan yang terpenting sekali lagi, jangan pernah kita pelit mengucapkan sholawat ketika nama baginda Rasul disampaikan orang, dibaca oleh orang, ya, diucapkan oleh orang. Ya. Muhammad misalkan kita, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya. Dengan kita bersolawat, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat, ya, pengakuan dan pembelaan dari baginda Rasulullah. Jadi orang yang rugi kata Nabi, pertama orang yang ketika dia mendengar namaku disebut tapi dia enggan bersolawat. Yang kedua orang yang rugi, dakhala Ramadan fansalakha qabla ayaghfaralahu. Orang yang ketika Ramadan tiba, Ramadan datang, dia tetap dosanya nggak diampuni. Ini orang yang rugi. Ya. Dakhala Ramadhanu fansalakha qabla ayaghfaralahu. Dia datang Ramadan namun dosanya masih utuh, tidak diampuni. Padahal dia berpuasa mungkin ya. Dia berpuasa Ramadan tapi karena puasanya tidak berkualitas. Puasanya hanya sebatas menahan lapar dan haus saja. Sehingga puasanya tidak bisa menghapus dosa. Ya. Kata baginda Rasul, man shoma Ramadhana. Siapa orangnya yang berpuasa pada bulan Ramadan, iman dan wahtisaban, karena iman dan karena mengharapkan ridha dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kata Nabi. Dosanya akan diampuni. Dosanya akan diampuni. Ini yang paling kita khawatirkan. Khawatir kita tuh jangan-jangan puasa kita puasa yang nggak ada efeknya. Jangan-jangan puasa kita hanya rutinitas saja. Jangan-jangan puasa kita kosong, nggak berkualitas. Karena kata baginda Rasul, kam min saim, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa min siyami lal ju'i wal athas, tidak mendapatkan apapun kecuali mendapatkan lapar dan haus saja. Berapa banyak itu kan artis tidak sedikit. Banyak orang yang berpuasa tapi puasanya tidak bisa menghilangkan dosanya. Laisa min syiyami, tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan imbalan. Ilal ju'i wal atas, hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Puasa model begini yang berpuasa dia 1 bulan penuh ya. Pagi-pagi dia sahur, siang hari dia menahan lapar dan haus, maghrib 3 dia berbuka, datang lagi imsak dia menahan makan lagi, dia sahur, kemudian berpuasa siang harinya, maghrib tiba dia berbuka, terus seperti itu. Tapi sayang 1000 sayang ketika 1 Syawal datang, dia berlebaran, gembiranya hanya gembira zahir saja. Hanya gembira badan, tapi batinnya nggak gembira. Kenapa? Dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakhala Ramadan,
Ramadan masuk fansalakha qabla ayaghfarallah. Dia tidak mendapatkan ampunan dosanya. Ya. Sehingga dia mendapatkan kerugian yang sangat teramat rugi. Ruginya kenapa? Yang dia siang-siang menahan lapar dan haus, tetapi dia nggak bisa menahan emosi. Nafsu tetap diumbar kemana-mana. Ya. Ini yang namanya puasanya orang-orang awam. Sudah dianggap berpuasa tatkala dia sudah bisa tidak makan, tidak minum di siang hari. Sehingga dia puasanya hanya puasa lapar saja. Hanya menahan lapar, menahan haus saja. Ya itulah. Itu imbalan kata baginda Rasul. Orang yang berpuasa hanya berorientasi pada isi perutnya saja. Tidak mengajak panca inderanya untuk berpuasa. Ini orang yang rugi dan orang yang kecewa. Ya. Ini orang yang mendapatkan kekecewaan dan kerugian kata baginda Rasul. Ramadan tiba, tapi Ramadannya tidak bisa menyebabkan dia diampuni dosanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh sebab itu ketika kita berpuasa Ramadan, niatkan karena Allah ya. Ajak seluruh panca indera kita, mata kita, tangan kita, telinga kita, lidah kita, kaki kita, dan seluruhnya untuk ikut berpuasa. Yang ketiga kata baginda Rasul, ada golongan orang yang kecewa dan rugi. Adraka ingdahu abahul kibara. Falam yudhilahul jannah. Dia bersama orang tuanya. Dia selalu beserta dengan kedua orang tuanya. Falam yudhilahul jannah. Tapi enggak sampai masuk ke surga. Ini orang yang rugi kata baginda Rasul. Dia di dunianya selalu beserta dengan orang tua, bahkan tidak terpisah. Kadang dia punya rumah, rumahnya di samping kedua orang tuanya. Dekat dengan kedua orang tuanya. Tetapi dia tidak masuk bersama dengan orang tuanya. Ya. Lam yudkhilahul jannah. Dia tidak ikut masuk beserta orang tuanya. Ya mungkin persoalannya boleh jadi orang tuanya yang masuk neraka, anaknya yang masuk surga. Atau sebaliknya, anak yang masuk surga, orang tuanya masuk neraka. Itu pun boleh jadi. Yang jelas di akhirat mereka terpisah. Ya kita sebagai seorang anak, ya tentu kita menyadari bahwa nanti di padang mahsyar kita akan terpisah dengan kedua orang tua kita. Di sana kita sudah tidak mengenal antar kita. Tetapi kita berharap bahwa nanti di surga Allah mengumpulkan kita dengan orang tua kita, dengan anak kita, cucu kita, istri kita, saudara kita. Kumpul semua di surga. Asalkan anaknya soleh, bapak ibunya soleh, leluhurnya terdiri dari orang-orang yang soleh, so pasti dia akan bisa berkumpul lagi di surga. Karena amal mereka lah yang menyatukan mereka. Tetapi kalau orang tuanya ahli sujud, ahli ibadah, ahli sholat, tapi anak yang gak mau ibadah, adresnya jelas keduanya. Mungkin orang tuanya di surga dan anaknya ke neraka. Ya. Kecuali kalau orang tuanya sudah mendidik dengan maksimal. Ya. Sudah mendidik anaknya dengan maksimal, dengan total. Ya. Ikhtiarnya total mendidik anak untuk beragama. Tapi anaknya tetap tidak beragama, tidak mau melaksanakan sholat. Ya. Yang jelas orang tua tidak lepas tanggung jawab. Ya. Tidak lepas kewajiban. Kalau lepas kewajiban ya dia akan ikut digabungkan dengan anaknya di neraka. Kewajiban orang tua adalah mendidik anak-anaknya semaksimal mungkin. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam. Yang dia dengan penuh maksimal ya. Sudah mentok nasihati Kan'an. Sudah mentok gitu Nabi Nuh itu. Menasihati sudah dengan cara lembut, dengan cara kasar sudah. Diajak beriman tidak mau. Karena Kan'an sudah ditutup hatinya dari hidayah Allah.
Tapi Nabi Nuh tetap dia merasa sayang kepada anaknya untuk menyelamatkan anaknya jangan sampai masuk golongan orang-orang kafir. Jadi orang tua jangan menyerah ketika mendapati anaknya itu bandel ya. Sulit untuk dididik, orang tua jangan frustasi. Setidaknya dia sudah berikhtiar dengan maksimal. Titipkan ke pondok pesantren, titipkan ke madrasah, ke tempat-tempat penimba ilmu. Semoganya di sana anak kita mendapatkan hidayah. Ya. Syukur-syukur orang tuanya bisa mendidik anaknya langsung. Ya. Sehingga tidak disalahkan Allah ketika di akhirat. Kau punya anak dididik atau tidak? Itu kan. Kalau kemudian anak kita divonis masukkan neraka umpama na'udzubillah ya. Tetapi kita tidak akan disalahkan Allah kalau kemudian kita sudah mendidiknya. Tetapi kita akan disalahkan Allah kalau kita mendapati anak-anak kita mereka tidak beribadah dan divonis masuk neraka. Sementara kitanya dulu ahli ibadah nggak mengajarkan mereka. Kita bisa kebawa masuk neraka. Kita bisa terbawa masuk ke dalam neraka. Atau misalkan ya, orang tuanya tidak pernah ibadah tapi anaknya soleh. Ada yang seperti ini. Kalau dia merasa bahwa solehnya dia menjadi orang yang beragama, berilmu agama, ya, itu jasa dari orang tua yang dulu pernah menitipkan dia di pondok pesantren. Sang anak bisa menggugat. Ya. Allah Maha Adil. Ya. Allah akan memberikan kebijaksanaan saat di persidangan akhirat. Ya Allah, kenapa? Kenapa orang tuaku masuk neraka? Orang tuamu nggak pernah ibadah. Orang tuamu nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Hidupnya berlimang dengan maksiat. Betul Allah, betul. Tetapi aku sebagai seorang anak nggak terima. Kenapa nggak terima? Karena saya menjadi orang yang ahli agama. Itu karena orang tua dulu saya dititipkan ke pondok pesantren. Orang tua saya bekerja mencari uang untuk memberikan biaya saya masuk ke pesantren. Jadi ketika saya menjadi orang yang masuk surga karena ilmu agama yang saya miliki, aku ingin orang tua pun ikut masuk surga. Kenapa? Aku memiliki ilmu agama karena orang tua saya dulu menitipkan di pondok pesantren, memberikan saya biaya yang mahal sehingga saya bisa menimba ilmu di pondok pesantren. Allah Maha Bijaksana. Orang tua bisa diselamatkan dari neraka. Tapi bayangkan kalau orang tuanya tidak pernah ibadah, anaknya pun sama tidak pernah ibadah, ya kacau. Apalagi anak zaman sekarang itu pintar membalikkan. Ya. Ketika bapaknya nggak mau ke masjid, ya, dia nyuruh anaknya ke masjid, dia akan membalas, dia akan membelokkan. Ayo nak, kamu ke masjid dan berjamaah. Lah bapak nggak ke masjid. Salah kita ya. Kalau kita mengajak anak ke masjid, nyuruh anak ke masjid, kitanya orang tua harus ikut ke masjid juga. Ayo dek kita ke masjid, Bapak juga ke masjid, yuk kita berjamaah di masjid. Anak akan mau, kenapa? Ada teladannya, ada contoh dari orang tuanya. Tapi kalau orang tua hanya dia memerintahkan saja tapi nggak mau melakukannya. Kamu puasa Ramadan, tapi orang tuanya nggak ikut berpuasa. Sana kamu taraweh di masjid, tapi orang tua nggak mau taraweh. Kan kacau balau. Ya. Ayo dek, sudah tiba waktu sholat. Bapak nggak sholat, ya kamu aja dulu. Ya. Ketika anak selesai sholat, orang tuanya nggak sampai melaksanakan sholat. Ini biadab yang seperti ini. Ya. Ini namanya bisa mendidik anak, tapi nggak bisa mendidik diri sendiri. Ya, minimalnya kalau kita nggak punya ilmu agama, titipkan anak-anak kita di pondok pesantren. Agar mereka dekat dengan para kiai, dekat dengan para ulama, dekat dengan para ustadz, akrab dengan kitab-kitab, akrab dengan Al-Quran. Syukur mereka menjadi hafidh Al-Quran. Hafal 30 juz. Supaya nanti di akhirat, kalau toh orang tuanya ibadahnya banyak cacatnya, anak model begini bisa nolong orang tuanya. Ya, bisa nolong orang tuanya ketika di akhirat.
Tapi kalau orang tuanya yang ahli ibadah, tapi anaknya nggak pernah ibadah karena nggak diarahkan oleh orang tuanya, justru orang seperti ini dia akan mendapatkan laknat. Kenapa? Dia sudah menyia-nyiakan amanah berupa anak yang diberikan Allah kepada dirinya. Berapa banyak orang yang merengek, ya Allah, kenapa saya setua ini belum punya anak, belum punya anak, belum punya anak. Tapi saat diberikan titipan berupa seorang anak, jangan pernah kita lari tanggung jawab. Sudah minta kepada Allah agar kita diberikan anak, saat Allah mengabulkan doa kita, diberikan kita seorang anak, kita harus berkewajiban mendidik mereka. Adraka indahu abahul kibara falam yudkhilahul jannah. Rugi seorang anak tatkala dia beserta dengan orang tuanya di dunia, tapi terpisah di akhirat. Dunia mah sebentar, dunia mah tidak lama, paling banter 80 tahun, 90 tahun. Buat apa di dunia kita berkumpul ya? Seperti pepatah orang Jawa, mangan orang mangan kumpul ya. Tapi nanti di akhirat terpisah. Kita ingin terbalik, biarkan di dunia kita terpisah. Orang tua kita dengan kita, anaknya, rumahnya jauh-jauh, hendak menjadi masalah. Anaknya tinggal di Jawa, orang tua tinggal di Kalimantan, nggak jadi masalah. Terpisah di dunia, tapi berkumpul nanti di akhirat. Itu yang terpenting. Daripada kita ngumpul di dunia, tapi di akhirat terpisah. Orang tuanya masuk surga, anaknya masuk neraka. Atau anaknya masuk surga, orang tuanya masuk neraka. Atau dua-duanya masuk neraka tapi terpisah. Na'udzubillah. Ya. Ini kata Nabi, 3 macam orang yang mendapatkan kerugian.